Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratan mukarramin, para kiai, para satid, para hujjaj, para tuan guru jamaah Masjid Al-Mujahidin rahimakumullah, wabil khusus ketua DKM beserta seluruh jajarannya. Alhamdulillah, di malam ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan nikmat iman, Islam, sehat walafiat sehingga kita mau dan mampu untuk salat Isya, tarawih, dan insyaallah nanti ditutup dengan salat witir berjamaah. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga ibadah kita ini mendapat jaminan dan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau sabdakan dalam hadisnya, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi siapa yang ibadah di malam Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa yang telah lalu, ya. Ini menyempurnakan janji Rasulullah tentang puasa di bulan Ramadan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi puasa kita di siang hari disempurnakan dengan ibadah kita di malam hari sehingga dosa kita yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dengan diampuni dosa kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kelak di akhirat kita akan diperjuangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya beliau bersabda, "Innal jannata hurrimat 'alal anbiya'i kulliha hatta adkhulaha wa hurrimat 'alal umami hatta tadkhulaha ummati." Yang artinya sesungguhnya surga dilarang dimasuki oleh siapapun dari para nabi dan rasul sampai aku, kata Rasulullah, yang memasukinya. Jadi Rasulullah ini nabi dan rasul yang pertama kali masuk surga. Maka di hadis yang lain, hadis sahih, Rasulullah bersabda, "Ana aktsarun nasi tab'an yaumal qiyamah wa ana awwalun nasi man yaqra'ul jannah." Yang artinya aku ini orang yang paling banyak, nabi yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat, dan aku manusia yang pertama kali mengetuk pintu surga. Sehingga Rasulullah menjadi manusia yang pertama kali masuk surga dari kalangan nabi dan rasul. Nah, untuk umat sama kata Rasulullah. Ini hadis riwayat Imam Daruqutni dari sahabat Umar bin Khattab. Wa hurrimat 'alal umami hatta tadkhulaha ummati. Dan surga tidak boleh dimasuki oleh siapapun dari umat-umat terdahulu sampai umatku yang masuk terlebih dahulu. Amin ya rabbal alamin. Maka semoga kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan wafat sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak keistimewaan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah berikan khususnya di bulan Ramadan. Sehingga Imam Ahmad dalam musnadnya meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'tiyat ummati khamsa khisalin fi ramadhana lam tu'taha ummatun qablaha." Jadi diistimewakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan ini dengan 5 perkara yang tidak pernah Allah berikan kepada siapapun dari umat-umat terdahulu. Ini lebih kepada hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ini keistimewaan yang hanya Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga bulan Ramadan bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan bulan kemenangan, bulan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita merasakan di bulan Ramadan ini Allah memberi kita kemudahan. Karena ini bukti dari pertolongan Allah kepada kita dalam melawan nafsu dan setan kita. Di luar Ramadan belum tentu kita mau dan mampu untuk sholat sampai waktu sekarang ini. Sholat sunnah 8 rakaat, ada yang 20 rakaat dengan secara berjamaah ditutup dengan witir, lalu kemudian i'tikaf sampai subuh nanti. Di luar Ramadan belum tentu kita mampu dan mau, Pak. Di luar Ramadan belum tentu kita mampu dan mau untuk 1 bulan full berpuasa untuk Allah Subhanahu wa taala.
Di luar Ramadan kita belum tentu mau menjaga pandangan kita, pendengaran kita dari hal-hal yang diharamkan yang kita lakukan di Ramadan ini untuk menyempurnakan ibadah puasa kita. Tapi di bulan Ramadan Allah beri kemampuan sehingga ringan untuk banyak dari hamba Allah, walaupun tidak semua. Banyak dari hamba Allah yang Allah beri keringanan sehingga bisa puasa 1 bulan full, bisa tarawih 1 bulan full, bisa i'tikaf dan tahajud. Itu bukti bahwa umat Nabi Muhammad SAW di bulan Ramadan Allah menangkan atas nafsu dan setan mereka. Sehingga 5 ini Allah beri kepada mereka. Khulufu famis sha'im atyabu indallah min rihil misik. Orang yang puasa itu sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangankan baca Qur'annya, jangankan i'tikafnya, jangankan sedekahnya, bau mulutnya pun Allah beri pahala. Bau mulutnya pun Allah beri pahala. Sehingga kata Rasulullah, khalufu famis sha'im atyabu indallah min rihil misik. Baunya mulut orang yang sedang berpuasa lebih besar pahalanya dibanding menggunakan minyak kasturi. Karena pakai parfum itu sunnah, Pak ya. Sunnah itu adalah sesuatu yang dilakukan dapat pahala, ditinggalkan tidak mengapa. Tapi mendiamkan, membiarkan bau mulut ketika puasa itu lebih besar pahalanya dibanding menggunakan minyak kasturi. Ini tafsiran yang pertama. Walaupun nanti ada tafsiran ulama yang kedua bahwa di akhirat nanti orang yang puasa itu bau mulutnya khas, lebih wangi dari minyak kasturi. Yang kedua kata Rasulullah, wa tastaghfiru lahumul malaikatu hatta yuftiru. Di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikatnya untuk memohonkan ampun kepada Allah bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berpuasa. Ini berlaku setiap hari mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Bapak Ibu rahmati Allah, puasa kita ini ya lebih banyak santainya. Ya, mungkin kita ini sedang istirahat, sedang tidur, sedang duduk, sedang santai, tapi malaikat terus memohonkan ampun untuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu berlanjut sampai maghrib. Dan yang ketiga kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada surga untuk terus menyiapkan diri, mempersiapkan dirinya, karena tidak lama lagi kata Allah, hambaku akan datang kepada. Dan yang keempat kata Rasulullah, usuffadu fihi maradatus syayatin. Ini riwayat yang mengatakan bahwa di bulan Ramadan Allah membelenggu setan-setan sehingga tidak bisa menggoda, tidak leluasa menggoda manusia untuk maksiat pada bulan Ramadan. Tapi faktanya masih ada yang maksiat, itu nafsunya. Itu nafsunya. Dan yang kelima kata Rasulullah, wa idza kana akhiru lailatin min Ramadan yughfaru lahum. Jika datang nanti malam akhir bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala mengampuni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ahya Lailatul Qadri?" Apakah ketika Allah mengampuni umatmu di malam terakhir bulan Ramadan itu malam Lailatul Qadar? Kata Rasulullah, "La, bukan." Ya. Ini bukan imbalan malam Lailatul Qadar. Ketika Allah mengampuni umat Nabi Muhammad SAW di akhir bulan Ramadan, itu bukan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ada lagi pahalanya, khairum min alfi syahr dan seterusnya. Akan tapi kata Rasulullah, innama yuwaffa al-amilu ajrahu idza qada amalahu. Ini lebih kepada orang yang telah selesai melakukan kewajibannya, melaksanakan tugasnya, Allah beri imbalannya. Jadi ini berlaku bagi semua, baik dapat malam Lailatul Qadar atau tidak, apalagi dapat malam Lailatul Qadar. Ini kemenangan yang Allah berikan kepada kita dalam melawan nafsu kita. Tapi ternyata bulan Ramadan juga ini menjadi sunnatullah, menjadi kebiasaan Allah memberi kemenangan kepada umat Nabi Muhammad SAW, kepada hambanya yang beriman dalam menghadapi musuh-musuhnya. Sehingga dalam sejarah, dalam sirah nabawiyah, minimal ada 2 kejadian penting yang terjadi di bulan Ramadan, di mana Allah Subhanahu wa taala memenangkan Rasulullah SAW dan para sahabatnya di bulan Ramadan. Yang pertama adalah dalam perang Ghazwatul Badril Kubra, perang Badar Agung, perang Badar besar yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan, hari Jumat tahun kedua Hijriah. Ini terjadi di bulan Ramadan. Pasukan Rasulullah SAW yang hanya berjumlah 313 orang dengan peralatan perlengkapan yang sangat terbatas, sehingga kata para ulama sirah,
Kudanya saja hanya 2 ekor, untanya hanya 70 ekor. 1 ekor digunakan oleh 2-3 orang prajurit. Ini menghadapi 1000 pasukan Quraisy dengan kemampuan luar biasa, perlengkapan yang sangat lengkap dan dipimpin langsung oleh Abu Jahal. Tapi atas kehendak Allah, atas pertolongan Allah, Rasulullah SAW memenangkan perang ini. Sehingga 70 tewas dari kalangan Quraisy termasuk Abu Jahal, 70 tertawan. Ini kejadian yang pertama terjadi di bulan Ramadan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memenangkan Rasulullah SAW dalam peristiwa Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah. Ini terjadi pada tanggal 10 Ramadan tahun 8 Hijriah. Jadi Rasulullah SAW 8 tahun setelah terusir dari kampung halamannya, kota Makkah, yang menjadi tempat yang paling beliau cintai, sehingga beliau berkata, kalau seandainya aku tidak diusir oleh kaumku, aku tidak akan pernah meninggalkanmu ya Makkah. Ini ucapan Rasulullah kepada kota Makkah, sehingga dari ucapan ini disimpulkan hubbul watan minal iman ya. Ini karena Rasulullah pernah mengatakan seperti itu, kalau seandainya aku tidak diusir oleh umatku, oleh kaumku, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Bukti kecintaan Rasulullah SAW kepada kota Makkah. Tapi tidak lama ya, hanya 8 tahun beliau hijrah dari Makkah ke Madinah. Di tahun 8 Hijriah Allah Subhanahu wa taala memenangkan Rasulullah SAW terhadap musuh terbesarnya, yaitu kafir Quraisy, dan beliau bisa masuk kembali ke dalam kota Makkah dan akhirnya membebaskan kota Makkah, membebaskan Ka'bah dari berhala-berhala. Ya, yang ketika itu kata para ulama, ketika Rasulullah masuk kota Makkah pada tahun 8 Hijriah, di dalam dan sekitaran Ka'bah ada kurang lebih 360 berhala yang disembah oleh Quraisy ketika itu, dan semuanya dihancurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kata para ulama, hikmahnya adalah apapun yang ditinggalkan, dikorbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah meninggalkan kampung halamannya, para sahabat meninggalkan kampung halamannya, keluarganya, hartanya, asetnya, hanya untuk la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, menyelamatkan akidah mereka, maka tidak usah khawatir, pasti akan Allah ganti dengan yang lebih baik. Maka di bulan Ramadan ini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah menolong Rasulullah di perang Badar, menolong Rasulullah di Fathu Makkah, semoga di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menolong saudara kita di Palestina, di Gaza, di Aqsa, di Yaman, dan di seluruh dunia, sehingga tidak selesai Ramadan kecuali mereka telah menang terhadap musuh-musuh mereka. Amin ya rabbal alamin. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.